Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Ya, jadi hari ini saya kembali berkhotbah, puji Tuhan, dan hari ini kita tidak ditemani Pastor Muksin dan Pastor Alex, yang keduanya puji Tuhan dapat kesempatan untuk melayani dan berkhotbah di tempat-tempat yang lain. Dan hari ini kita masih berkhotbah dalam satu lanjutan seri khotbah tentang iman gitu. Jadi sudah beberapa minggu kita belajar tentang iman. Kita belajar 2 minggu lalu kita belajar tentang Abraham dari Pak Aswin gitu ya. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita tetap beriman di tengah penderitaan kita. Dan hari ini masih dalam tema iman, dan kita mau melihat satu bagian firman Tuhan yang juga belajar tentang Abraham gitu. Jadi kalau secara nats gitu, ini masih lanjutannya dari khotbah 2 minggu lalu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah mulai agak lupa khotbah 2 minggu lalu, pulang dari sini bisa revisit lagi ya, boleh ditonton lagi. Jadi kita tahu ada sebuah alur kehidupan beriman dari seorang Abraham. Tapi sebelum saya mulai berkhotbah gitu ya, jadi kita tahu bahwa dalam beberapa minggu ini kita sedang menjalani satu kegiatan bersama secara kolektif, yaitu kita sedang berdoa puasa. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana puasanya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa Kasin? Puji Tuhan ya. Kenapa? Ya. Jadi ketika kita berdoa, kita berpuasa, ini bicara tidak hanya bicara bagaimana kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana kita mau mendengar Tuhan, tetapi bagaimana kita mau sungguh-sungguh taat dan tunduk gitu ya terhadap apa yang mau Tuhan berikan kepada kita terhadap hari-hari yang ke depan yang akan kita jalani. Dan ketika kita bicara soal iman dan kita bicara soal doa puasa, kita bukan sedang mencari jawaban gitu ya, tetapi kita sedang berada di dalam berjalan di sebuah koridor untuk mengerti gitu, untuk memahami, untuk mendengar, untuk tahu gitu apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu. Meskipun seringkali saat ini situasinya, kondisinya, posisinya kita tuh nggak tahu apa-apa, kita tuh nggak ngerti apa-apa, apa yang akan Tuhan berikan kepada kita gitu ya pada akhirnya nanti, pada hari-hari yang akan datang. Dan kalau kita lihat gitu ya di dalam bacaan kita pada hari ini, dalam khotbah hari ini, seperti Abraham gitu. Abraham juga sebenarnya nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang ke-11 ya. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-17 sampai ke-19. Saya akan bacakan bagi kita bersama pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi saya mau kasih sedikit ya latar belakang bagaimana penulis Ibrani menulis bagian ini ya. Jadi bagian ini adalah sebuah mirror ya, sebuah mirror gitu. Sebuah penggambaran ulang, sebuah penceritaan ulang tentang apa yang terjadi di Kejadian pasal 22 gitu. Kita tidak akan membaca penuh Kejadian pasal 22 di mana ketika Abraham diuji oleh Allah gitu ya. Kita tahu Tuhan berjanji kepada Abraham gitu bahwa Abraham disuruh pergi keluar dari Ur Kasdim dan disampaikan bagaimana keturunannya akan menjadi sebanyak bintang di laut dan pasir di laut. Bintang di langit dan pasir di laut gitu ya. Jadi itulah janji Tuhan, dan kemudian kejadian demi kejadian terjadi sampai akhirnya gitu Abraham memiliki seorang anak dari istrinya yang bernama Sarah yang diberi nama Ishak. Inilah anak perjanjian tersebut. Tapi kemudian setelah itu anak perjanjian ini, anak tunggal ini, anak satu-satunya ini Tuhan perintahkan, Tuhan minta kembali untuk dipersembahkan di atas sebuah gunung. Ini tuh seperti sebuah paradoks gitu ya.
Tuhan nih maunya apa sih gitu ya. Tuhan udah janji loh gitu mau kasih keturunan kepadaku dan keturunanku nanti banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Keturunanku akan menjadi bangsa yang besar. Tapi kemudian anakku yang satu-satunya yang katanya anak perjanjian, yang katanya keturunan dari anakku inilah yang akan disebut keturunan yang menjadi bangsa yang besar itu. Tapi kemudian janji Allah dan realita yang sedang dihadapi oleh Abraham di saat itu terlihat seperti bertabrakan. Terlihat gak sinkron. Inilah ujian iman Abraham yang sesungguhnya. Dan inilah seringkali sebenarnya ujian kehidupan kita juga gitu. Seringkali kita diperhadapkan berada dalam sebuah situasi untuk bagaimana kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap taat dan patuh pada kehendak Tuhan gitu. Meskipun rasa-rasanya gitu, kita sudah mendapat jawaban dari apa yang selama ini kita doakan, apa yang selama ini kita gumulkan, apa yang selama ini kita harapkan, apa yang selama ini kita cita-citakan, apa yang selama ini kita mimpikan. Tapi sekali waktu gitu, Tuhan meminta untuk melepaskan itu kembali. Rasanya gimana? Sama kayak ABG yang baru jatuh cinta ya. ABG baru jatuh cinta, PDKT, beliin bunga, kasih jajan, ajak jalan, ajak nonton gitu. Udah mulai sayang, lagi sayang-sayangnya ditinggal gitu ya. Apa rasanya Bapak Ibu Saudara? Sedih ya. Dilema, marah gitu kayak kenapa sih harus seperti ini gitu. Namun pertanyaannya gitu, ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita diposisikan seperti Abraham, ketika dia harus membawa Ishak ke atas Gunung Moria dan dipersembahkan, apa yang akan kita lakukan? Bisakah kita untuk tetap beriman gitu ya, walaupun kita sudah mendapat tetapi harus kehilangan kembali? Ya, jadi kita mau melihat bagaimana iman Abraham gitu ya. Dikatakan tadi kalau lanjutan Roma 4 tadi dibaca 20-21 tetapi di ayat 22 dikatakan bagaimana itu dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Abraham sebagai sebuah kebenaran. Itulah iman yang benar. Bagaimana iman Abraham yang kalau saya katakan dalam judul khotbah hari ini adalah iman yang melampaui kematian. Sebuah tindakan iman yang melampaui kematian, beyond the death. Karena bahwa percaya Allah berkuasa membangkitkan gitu ya. Kematian itu adalah kehilangan, betul ya Bapak Saudara ya. Kematian itu adalah sebuah kehilangan. Baik orang yang meninggal, orang yang mati, dia kehilangan nyawanya, dia kehilangan kehidupannya, dia kehilangan segalanya. Tetapi bagi orang yang hidup pun ketika menghadapi sebuah kematian, dia juga kehilangan gitu. Kehilangan orang yang dikasihinya ataupun ada kematian-kematian yang lain gitu. Kita tahu orang yang istilah-istilah ketika atlet sudah tidak mampu catch up dengan pertandingannya, kita bilang karirnya sudah mati gitu. Begitu juga orang-orang yang mungkin di dunia entertainment gitu, udah nggak produktif lagi, karirnya sudah mati gitu. Dan banyak hal lain yang kalau sudah tidak terjadi lagi, tidak mampu dilakukan lagi, dikatakan hal itu sudah mati gitu. Tapi kita mau melihat bagaimana sih kemudian iman Abraham itu dikatakan sebuah iman yang melampaui kematian. Dan saya mau ngajak kita melihat bagaimana ketika di ayat 17 ya dikatakan karena iman ya landasannya iman maka Abraham ketika ia dicobai ya untuk mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu yang dia lakukan apa? Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ketika Abraham dicobai, ketika Abraham diuji, Abraham diperhadapkan dengan sebuah situasi yang kita sebut dengan ujian, ya. Jadi kalau kita lihat kembali, kita agak bolak-balik sedikit ya ke Kejadian 22. Di Kejadian 22 dikatakan di ayat pertama bahwa setelah semuanya itu gitu ya, setelah Allah sudah berjanji dan segala sesuatunya, akhirnya Abraham punya anak, dikatakan Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana dan seterusnya. Dan Abraham pun melakukan hal itu tanpa bertanya. Betul ya?
Abraham melakukan itu tanpa bertanya. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 22, kita baca kembali. Abraham keesokan harinya ia membawa bujangnya dan anaknya Ishak itu untuk naik ke atas gunung Moria. Dia tidak bertanya kepada Allah, kenapa sih Tuhan? Ini loh anak yang kamu kasih. Ini loh anak yang kamu janjikan. Akhirnya aku punya anak sekarang gitu. Tiba-tiba gitu kayak petir di siang hari, engkau suruh aku mempersembahkan anakku kembali kepadamu. Dia tidak bertanya apapun kepada Tuhan dan dia keesokan harinya dia langsung membawa anaknya dan bujangnya untuk naik ke atas gunung Moria. Bahwa iman Abraham adalah iman yang patuh tanpa syarat. Abraham tuh gak dikasih kisi-kisi sama Tuhan sebenarnya dari awal, betul ya? Dari pertama ketika Tuhan memanggil Abraham, bagaimana Abraham melalui hari demi harinya, janji demi janji Tuhan, itu tuh dikasih perintah tanpa penjelasan apapun. Ya, ketika Abraham pertama kali keluar dari Ur Kasdim, kalau kita ingat, kita baca kembali, Abraham pergilah dari negerimu, dari tanah keluargamu ke negeri yang akan kujanjikan. Negerinya di mana? Nggak tahu, sama sekali nggak tahu apa-apa gitu. Kemudian Abraham disuruh pergi, dia pergilah ke tempat yang lain. Abraham di sini terjadi kelaparan, pergilah ke Mesir. Mau ngapain di Mesir? Nggak tahu, pergi aja ke Mesir gitu. Di Mesir terjadi sesuatu lagi. Abraham pulanglah kembali, carilah tanah yang lain sampai dia di tanah Goshen. Dia mau ngapain di tanah Goshen? Nggak tahu gitu ya. Dia selalu tidak tahu atas apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tapi dia ikut aja gitu. Dia selalu patuh sampai pada puncaknya gitu. Ketika janji Allah mulai terlihat gitu ya. Kalau misalnya kita berjalan di dalam sebuah goa gitu ya. Ujung goanya udah mulai kelihatan terang-terangnya nih. Oh, anakku udah ada. Berarti aku punya keturunan. Aku akan menjadi bangsa yang besar dari anakku ini. Tetapi kemudian yang Tuhan bilang, Tuhan kok jadi jauh lagi ujung goanya gitu. Kok jadi gak kelihatan lagi gitu. Tapi dia tidak bertanya. Dia hanya berjalan dan melakukan dan mengerjakannya sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Jadi bahwa ini adalah sebuah ujian. Ujian yang tidak serta-merta hanya untuk bertujuan menggoda Abraham supaya dia terjatuh. Tetapi Tuhan ingin memurnikan, memastikan bahwa iman Abraham adalah iman yang sungguh-sungguh, iman yang murni. Sebuah kalau bahasa kerennya itu quality check gitu ya. Apakah iman ini benar-benar berkualitas nih? Apakah iman ini benar-benar sungguh-sungguh baik nih gitu ya? Apakah motivasi Abraham ketika percaya kepada Allah adalah sungguh-sungguh percaya kepada Allah bukan karena apa yang diberikan dari Allah maka dia percaya kepada Allah. Ya. Dan kalau kita lihat gitu di 1 Petrus pasal 6 dan 7 dikatakan bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi iman kita itu memang harus selalu diuji ya. Pastor George minggu lalu bilang gitu ya. Iman kita tuh harus diuji. Diuji pakai apa? Pakai api dan pukulan katanya, lewat penderitaan gitu ya. Untuk kita bisa benar-benar dimurnikan. Lebih murni daripada perak dan emas gitu. Bahwa kita sungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan kita ya sebagai sebuah pribadi yang kita pegang, sebuah pribadi yang kita percayai. Bukan karena serta-merta apa janjinya, bukan karena serta-merta apa yang diberikannya, bukan serta-merta karena apa yang dia kasih ataupun dia buktikan di dalam kehidupan kita yang kita jalani. Tetapi bagaimana kita mau percaya kepada Allah bahwa Allah sanggup memberi, Allah sanggup memelihara, Allah sanggup melakukan dan Allah selalu menuntun kita langkah demi langkah gitu. Meskipun ketika perintah Tuhan berlawanan dengan janji Tuhan kelihatannya gitu ya. Kayaknya betul ya yang Abraham lalu ini kan perintahnya kayaknya berlawanan dengan janji Tuhan gitu. Perintah Tuhan adalah persembahkanlah anakmu. Artinya anakku akan mati di atas mezbah nanti nih kalau aku persembahkan gitu ya. Janji Tuhan apa? Aku punya keturunan yang banyak dari anakku yang satu-satunya gitu. Jadi kayaknya perlawanan. Tetapi Tuhan mau melihat kita gitu. Meskipun ini tidak logis. Bagaimana kita bisa tetap patuh kepada perintah Tuhan. Bagaimana kita mau tetap percaya kepada karakter Allah gitu ya. Yang kita kenal gitu. Abraham kenal dengan Tuhannya gitu.
Jadi meskipun dia harus pergi kemanapun dia disuruh Tuhan, dia ikut. Saya mau kasih ilustrasi kayak gini ya. Ketika kita sakit sesuatu dan perlu operasi, kita harus pergi ke rumah sakit dan ketemu dengan dokter, betul ya? Ketika kita ketemu dengan dokter, dokter akan menjelaskan, Bapak, Ibu gitu ya, situasi ini sepertinya untuk diobati harus melakukan proses sebuah tindakan medis. Dan ketika kita melakukannya, dokter akan menjelaskan, namun probabilitas keberhasilannya hanya sekian persen gitu ya. Tetapi kemudian yang kita lakukan adalah, oke Pak, gitu, Pak Dokter, kalau begitu operasi aja. Kenapa kita mau operasi kalau kita diperhadapkan dengan situasi itu? Karena kita percaya dokternya akan mengupayakan yang terbaik supaya penyakit kita sembuh gitu ya. Supaya situasi kita berubah gitu. Dari sakit yang kita alami menjadi lebih baik. Tapi kita nggak ngerti kan prosedur operasinya akan seperti apa. Hasilnya akan seperti apa. Kita nggak tahu. Kita gelap, kita buta. Apalagi ketika prosesnya kita jalani kita dibius gitu. Kita sama sekali nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi kita mau percaya kepada dokter ya. Sama dokter aja kita percaya gitu. Masa sama Tuhan kita enggak? Ya, sama dokter aja kita percaya, masa sama Tuhan kita enggak gitu. Abraham tuh enggak ngerti sepenuhnya apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya gitu. Enggak tahu rencana besar Tuhan tuh akan menjadi seperti apa, dia enggak melihat gitu. Mungkin kalau dia dikasih peta, petanya tuh buta gitu, enggak ada keterangan apapun gitu. Kalau kita ingat mungkin sebulan lebih yang lalu gitu ya, ada saat Pak Jacob Ezra khotbah di sini gitu. Saya ingat salah satu poinnya adalah ketika kita berjalan dengan Tuhan, jalan Tuhan itu sama seperti ketika kita berjalan dengan pelita gitu ya. Dengan senter, kalau bahasa sekarang mungkin dengan senter gitu. Orang udah gak bawa pelita atau gak bawa obor. Tapi kita berjalan dengan pelita tuh bisa kita lihat semua ruangan yang kita jalani gitu. Ketika gelap kita gak tahu. Yang kita percaya adalah terang apa yang ada di depan kita, disitulah kita melangkah. Kita melangkah satu langkah kita terang, kita melangkah satu lagi. Itulah jalan kita bersama dengan Tuhan. Kita nggak tahu rencana Tuhan akan seperti apa gitu. Jalannya berapa kali belok gitu ya, berapa kali kena lampu merah kita nggak tahu. Kita nggak ngelihat itu semua, tapi kita mau percaya kalau Tuhan suruh belok kiri kita belok kiri. Gitu. Kalau Tuhan suruh belok kanan kita belok kanan. Ikutin aja gitu. Tuhan nggak mungkin bikin kita celaka gitu. Tuhan nggak mungkin bikin kita susah gitu. Tapi dalam susah di sini bukan berarti kita nggak akan susah ya gitu. Kita akan susah gitu. Kita akan diuji seperti Abraham akan diuji. Tetapi bahwa iman adalah bagaimana kita mau patuh tanpa syarat gitu. Mau taat sejadi-jadinya, sebuah perilaku ketaatan yang radikal meskipun kita tidak memiliki kepastian atas apa yang akan terjadi. Tetapi kita mau tetap percaya pada kepastian karakter Allah gitu. Jadi kita harus mengenal betul-betul Allah kita siapa, maka kita akan patuh dengan sungguh-sungguh kepada Allah kita gitu ya. Karena kita tahu Tuhan kita mengasihi kita, karena kita tahu Tuhan kita menyayangi kita, karena kita tahu Tuhan kita memberkati kita, karena kita tahu Tuhan kita memelihara kita, karena kita tahu Tuhan kita memberi kita kekuatan. Dan kita tahu bahwa Allah kita adalah ya dan amin, kekal dan selama-lamanya, alfa dan omega, tidak pernah berubah. Jadi kalaupun tiba-tiba langkah hidup kita, arah hidup kita harus berubah, Tuhan kita tidak pernah berubah. Itulah yang pasti, itulah yang kita pegang. Itulah yang membuat Abraham tetap patuh kepada Allah meskipun dia tidak mengerti apapun yang terjadi di hadapannya. Dan ketaatan sejati itu gak hanya sekedar hasil pengetahuan aja gitu ya. Tetapi juga bagaimana kepercayaan yang sungguh-sungguh gitu. Kalau dia tahu Allah itu maha kuasa, Allah itu maha memberkati, Allah itu kekal, Allah itu segalanya buat dia. Tetapi dia gak percaya, dia gak akan patuh. Karena Abraham percaya, makanya dia patuh. Dan bagaimana kita bisa tetap percaya, bagaimana kita bisa tetap beriman walaupun kadang-kadang atau bahkan seringkali kita berada di dalam sebuah situasi yang sulit, situasi yang membingungkan, situasi yang seperti Abraham alami, sebuah paradoks kehidupan yang terjadi. Dan ini mengajak kita gitu untuk melihat bahwa Abraham juga memiliki iman yang percaya pada janji Allah gitu ya. Kita
Pertama kita percaya pada pribadinya, makanya kita patuh. Tapi kemudian apa yang kita pegang adalah janji Tuhan. Tadi lagu pertama serahkanlah gitu ya. Tak pernah dia janji hari kan panas atau hari kan hujan. Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Kita akan ketemu panas gitu. Mungkin kalau bahasa saya sama istri saya, kalau di rumah lagi panas-panas itu panas berdengkang gitu. Mungkin mataharinya rasanya ada kayak 9 gitu. Ataupun tiba-tiba ada hujan badai, kita gak bisa ngapa-ngapain, rumah jadi bocor. Ya itu kita alami. Tetapi kita tahu mau panas mau hujan Tuhan menyertai gitu ya. Tuhan memelihara. Jadi Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Betul, dari awal ketika Abraham dipanggil oleh Allah, Allah membuat perjanjian dengan Abraham ketika keluar dari Ur Kasdim, menjadikan keturunan Abraham sebanyak bintang di langit dan pasir di laut, menjadi bangsa yang besar, dan Ishak adalah anak perjanjian itu. Kita kembali lagi Kejadian 22 ya, untuk membuktikan gitu, saya nggak asal ngomong gitu ya. Di Kejadian 22 ayat 12 ya dikatakan demikian. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan kalau kita lihat di 21 ayat 12 dikatakan demikian ya. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarnya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Gitu. Jadi ketika itu Sarah gitu istrinya minta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Yang sebelumnya adalah ide Sarah juga supaya ada Hagar dan Ismail gitu ya. Tetapi Tuhan berkenan atas apa yang Sarah katakan bahwa ya udah gitu. Memang Hagar dan Ismail itu anakmu juga gitu ya. Kalau di dalam budaya atau kultur Yahudi gitu, meskipun Abraham bukan orang Yahudi sebelumnya gitu, karena belum ada orang Yahudi ketika zaman Abraham ya. Dalam kultur pada masa itu gitu ya, anak dari seorang bapak gitu, meskipun dari istri ataupun dari gundik gitu ya, ataupun dari budak, itu dianggap keturunannya. Tetapi dengan jelas Allah mengatakan yang disebut keturunanmu adalah keturunan yang berasal dari Ishak. Inilah perjanjian Allah dengan Abraham. Dan ini dilakukan berulang-ulang, disampaikan berulang-ulang oleh Allah kepada Abraham. Dan terus diperbincangkan, dan inilah anak perjanjian itu. Tetapi kemudian sekali lagi gitu kita diingatkan dengan sebuah situasi bagaimana Ishaklah yang diminta oleh Allah untuk dipersembahkan gitu ya. Jadi kalau kita dalam situasi ini gitu, kita pegang janji Tuhan bahwa kita yakin Tuhan akan menyertai kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan memelihara kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan menyiapkan sebuah masa depan yang baik buat kita. Tapi ketika kita mungkin sedang berdoa gitu, teman-teman pemuda gitu ya, berdoa ketika aku lulus kuliah Tuhan, aku mau dapat pekerjaan yang sangat baik, sangat layak, gajinya digitnya oke, fasilitasnya nyaman dan segala sesuatu, dan Tuhan kasih nih, Tuhan kasih. Puji Tuhan. Mana nih yang lagi kuliah-kuliah dan lagi mau cari kerja? Ya, Tuhan kasih, puji Tuhan. Bersyukur gak? Bersyukur ya. Bersyukur, tapi kemudian tiba-tiba Tuhan bilang, gak jadi deh gitu. Kamu cari tempat kerja yang lain aja. Karena kamu di situ, kalau hari Sabtu Minggu kamu gak bisa ke gereja gitu. Kamu gak bisa pelayanan lagi, kamu cari tempat yang lain aja gitu. Apa yang akan kita lakukan? Kayak Abraham nih. Ya, Abraham sudah dikasih janjinya, udah kelihatan nyaman, jawaban doanya terjawab gitu. Sebuah nilai perjanjiannya ada. Tapi kemudian Tuhan minta lagi apa yang sudah Tuhan kasih. Ketika kita punya pekerjaan yang baik, ketika kita punya diperhadapkan dengan sebuah deal-deal akan project-project yang baik, ketika kita berada mencari mungkin yang nanti akan pindah sekolah gitu, pindah jenjang SMP ke SMA, SMA ke kuliah, kita punya pilihan kampus-kampus yang terbaik, tapi kemudian Tuhan tidak, kelihatannya kita akan masuk ke situ gitu. Kayaknya kita jadi diterima di situ, tapi kemudian Tuhan punya rencana yang lain, kita dibelokkan untuk berada di situasi yang lain. Apa yang akan kita lakukan? Kita diperhadapkan dengan situasi itu. Maukah kita tetap percaya bahwa Allah tetap menyertai kita meskipun kita tidak kuliah di kampus terbaik?
Meskipun kita tidak bekerja di perusahaan terbaik, meskipun mungkin gaji kita tidak sesuai dengan nominal yang kita impikan dan kita harapkan. Tapi apakah itu kemudian membuat kita kehilangan kepercayaan bahwa Allah tetap menyertai kita? Bahwa Allah tetap memelihara kita? Bahwa Allah tetap memberkati kita? Di Roma pasal 4 yang tadi sudah dibacakan di sebelum lagu khotbah gitu ya, di ayat 20 sampai 21 saya bacakan kembali gitu ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kebenaran kehidupan kita adalah ketika kita percaya dan memegang sungguh-sungguh janji Allah, janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun kayaknya hasilnya tidak sesuai dengan pergumulan kita, hasilnya tidak sesuai dengan doa kita. Gereja kita lagi doa puasa ya, kita minta tuntunan Tuhan untuk Tuhan tahun depan gereja ini mau dibawa kemana gitu. Mungkin saat ini sebelum-sebelumnya gitu kita sudah punya pikiran-pikiran akan melakukan A, B, C, D untuk bagaimana gereja kita menjadi berkembang lebih baik lagi. Tapi ketika Tuhan memberikan jawaban atas doa kita bersama nanti itu, dan mungkin hasilnya tidak seperti yang sedang kita pikirkan sekarang, mau gak kita tetap taat kalau inilah gereja Tuhan, Tuhan yang menyertai dan arahnya kemana ya terserah Tuhan. Meskipun tidak sesuai dengan pikiran kita, meskipun tidak sesuai dengan planning kita sebelum-sebelumnya. Mau gak kita dirubah oleh Tuhan, mau gak kita dibentuk oleh Tuhan. Karena kalau kita sudah berjalan di dalam sebuah kebiasaan, sebuah tata cara yang kita nyaman untuk kita lakukan selama ini gitu ya. Ketika merubah itu lagi, itu gak enak ya. Itu gak nyaman, itu susah, itu sakit, itu gak sama sekali tidak menyenangkan bagi kita. Tapi inilah kebenarannya. Bagaimana kita mau tetap percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai. Tuhanlah yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi janjinya gitu. Meskipun kita gak tahu caranya gimana. Meskipun cara penggenapan janjinya itu gak sesuai dengan bayangan kita. Gak sesuai dengan pikiran kita gitu. Meskipun seringkali realita bertentangan dengan janji Tuhan gitu ya. Bahwa tetapi kita yakin dan percaya, Abraham yakin dan percaya bahwa Allah selalu membuktikan, selalu setia dengan janjinya. Iman itu tidak sekedar percaya pada janji Allah, tetapi lebih percaya pada yang memberi janji itu. Gak hanya sekedar percaya janjinya gitu, tetapi bagaimana percaya pada yang memberi janji itu. Makanya gitu, meskipun mungkin gak ada alasan, mungkin gak ada dasar untuk tetap percaya, Abraham tetap memilih untuk percaya gitu. Bahwa janji Tuhan tetap ada, bahkan ketika cara penggenapannya terlihat mustahil. Iman yang percaya gitu ya kepada janji Allah akan membuat kita tetap teguh di tengah ketidakpastian gitu. Hidup ini penuh ketidakpastian Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ingat ya ketika murid-muridnya gitu selesai melayani bersama dengan Yesus, ketika Yesus selesai berkhotbah gitu, khotbah di bukit, mereka menyeberang Danau Galilea. Yesus tertidur di kapal dan murid-muridnya panik. Kenapa? Ada badai di Danau Galilea. Dan kemudian yang terjadi apa? Tuhan Yesus dibangunkan gitu ya. Dan ketika Tuhan Yesus bangun, yang dilakukan pertama kali oleh Tuhan Yesus menenangkan badai? Enggak. Tuhan Yesus menghardik ketakutan muridnya gitu ya. Menghardik ketidakpercayaan muridnya. Hai kalian orang-orang yang kurang percaya. Hai kalian orang-orang yang tidak beriman gitu ya. Kenapa kamu takut gitu ya. Di sini ada Yesus. Kamu tahu Yesus baru bikin mujizat-mujizat apa dan segala sesuatunya. Dan ini membuktikan sebuah hal bahwa sesungguhnya apakah murid-murid saat itu tidak bersama-sama dengan Tuhan? Murid-murid saat itu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan satu kapal dengan mereka gitu. Satu perahu dengan mereka. Bahwa gitu, kehidupan kita meskipun kita berjalan bersama dengan Yesus, kehidupan kita tuh gak lepas dari badai. Kehidupan kita gak lepas dari terjangan ombak dan angin-angin sakal gitu.
Inilah kehidupan kita gitu. Tetapi yang pasti Tuhan tetap bersama dengan kita. Jadi jangan kita takut, jangan kita gentar. Percaya terus Tuhan beserta dengan kita. Percaya terus Tuhan bersama dengan kita. Bagaimana kita mau terus berjalan selangkah demi selangkah dengan Tuhan gitu. Meskipun kita gak bisa lihat semuanya gitu. Tapi ikutin aja yang Tuhan mau apa. Dan bahwa gitu ya. Iman yang percaya pada janji adalah iman yang tetap percaya. Meskipun janji dan realita tampak tidak sejalan. Karena Tuhan tetap setia pada janjinya. Walaupun jalannya tidak dapat kita pahami. Dan kalau kita baca terus ya tentang janji Tuhan di sini, kita akan sampai kepada sebuah klimaks yang buat saya secara pribadi ketika menggalinya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Kalau kita mau terus berjalan bersama dengan janji Tuhan kayak Abraham, kita juga mau tetap berpengharapan gitu. Kenapa saya katakan berpengharapan? Karena iman Abraham adalah iman yang melampaui kematian. Ya, di ayat 19 dikatakan apa di situ? Di ayat 19 bahwa karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerima Ishak kembali. Karena Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Tapi satu fakta yang saya mau kasih tahu bahwa sesungguhnya ya di zaman Abraham itu tuh belum pernah ada cerita orang mati dibangkitkan. Ya, jadi mungkin kalau bisa dikatakan secara bahasa teologis ini adalah sebuah proto gitu ya, prototype gitu. Awal-awal bagaimana kita punya gitu landasan terhadap teologi kebangkitan. Karena belum ada zaman itu gitu. Abraham nggak pernah lihat Allah membangkitkan sesuatu, nggak pernah ada ceritanya, nggak pernah ada sejarahnya. Mungkin kalau kita sekarang itu menjadi Abraham gitu, mungkin kita bisa ngomong kayak gitu ya. Tetapi karena kita punya Alkitab gitu, ada cerita janda Sarfat dibangkitkan, Lazarus dibangkitkan, dan bahkan Yesus bangkit gitu ya. Tetapi Abraham tidak mengalami semua itu gitu ya. Abraham tidak tahu semua itu. Kejadian Abraham terjadi sebelum segalanya itu. Tetapi Abraham percaya, Abraham berpikir ya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang meskipun dari antara orang mati. Jadi tetapi dikatakan di sini katanya apa? Abraham berpikir gitu. Ada sebuah kata berpikir gitu. Kalau kita bicara soal iman, artinya sebenarnya kalau kita ingat juga mungkin beberapa minggu lalu Pastor Musin juga menyampaikan ini ya. Karena ini seri khotbah tentang iman jadi akan saling kait-mengait gitu ya. Bahwa iman itu gak percaya dengan bodoh gitu. Gak percaya dengan buta. Gak sekedar percaya, gak asal percaya, enggak. Karena ada sebuah proses penalaran, sebuah proses pemikiran, sebuah proses pertimbangan yang Abraham melakukan. Maka ia percaya bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Kenapa dia bisa berpikir begitu gitu? Kalau saya coba pikir-pikir dan saya coba berada di posisi Abraham meskipun nggak mungkin gitu. Tapi kalau kita coba bayangkan dan kita coba gali, dia percaya bagaimana Allah berkuasa, Allah yang maha kuasa gitu ya. Tidak hanya menjadi Allah bagi apa yang hidup, tapi juga bagi Allah yang berkuasa atas kematian. Kalau Allah tidak berkuasa atas kematian, maka Allah tidak menjadi maha kuasa. Ya, ketika kita percaya bahwa Allah adalah maha kuasa gitu. Tidak hanya berkuasa atas apa yang hidup, tetapi juga berkuasa atas kematian. Ya. Jadi kita perlu memahami dan mengenal betul siapa Allah dan bagaimana dikatakan Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu yang ada ataupun yang tidak ada gitu ya. Allah tuh berkuasa tidak hanya pada hal-hal yang mampu kita nalar, tetapi Allah juga berkuasa atas segala ketidakmustahilan, atas segala ketidakmungkinan. Itulah kuasa Allah. Kuasa Allah yang melampaui segala kehilangan. Kuasa Allah yang melampaui kematian gitu. Jadi inilah iman Abraham gitu. Abraham adalah bagaimana dia tetap percaya meskipun dia belum melihat cerita-cerita kebangkitan itu. Dia belum tahu bagaimana Allah akan kemudian membangkitkan orang mati. Dan yang paling luar biasa dalam bagian ini adalah bagaimana peristiwa Abraham
dicobai oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya adalah sebuah tipologi, sebuah gambaran terhadap karya keselamatan Kristus kepada kita umat manusia gitu. Saya mau, kita akan pairing back to back ya. Kita akan melihat bagaimana peristiwa ini tuh menjadi sebuah gambaran terhadap kebangkitan Kristus ya. Bahwa dikatakan Ishak adalah anak tunggal Abraham. Dan siapa Yesus Kristus? Anak tunggal Allah. Betul ya, dikatakan demikian ya. Dan keduanya dikorbankan meskipun Ishak tidak jadi dikorbankan. Tetapi sudah sedikit lagi lah, berapa inci lagi tuh besok Ishak jadi korban gitu ya. Tetapi keduanya dikorbankan atas perintah Allah. Yesus Kristus ketika mati di atas kayu salib itu adalah kehendak Allah. Itu adalah rencana besar grand plan Allah untuk keselamatan manusia. Dan keduanya diserahkan oleh bapaknya gitu. Ishak dibawa oleh Abraham di atas mezbah. Dan ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib dia katakan apa? Allahku, Allahku, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus Kristus juga diserahkan oleh Bapaknya sebagai korban. Ya, ini bedanya gitu ya, bahwa Ishak dipersembahkan meskipun tidak jadi, kemudian digantikan oleh domba. Tetapi Yesus ketika dipersembahkan di atas kayu salib untuk mati bagi keselamatan kita, dia yang menggantikan kita semua untuk mati di atas kayu salib. Inilah janji Allah. Bagaimana ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji untuk merekonsiliasi, memulihkan kembali hubungan kita yang terputus dengan Allah oleh karena kuasa dosa. Ada sebuah janji yang terus berlanjut ya. Ketika Ishak tidak jadi dipersembahkan gitu, ketika Ishak kemudian diselamatkan dan ketika Ishak kemudian bangkit kembali, bisa dikatakan demikian ya gitu. Hampir mati nih gitu. Makanya dikatakan bagaimana seakan-akan Abraham menerimanya kembali seperti Ishak bangkit kembali, dan janji Allah terus berlanjut dan keturunan Ishaklah yang kemudian akan menjadi bangsa yang besar. Dan kematian Yesus Kristus di kayu salib itulah penggenapan dari janji Allah yang terbesar bagi umat manusia yang pernah ada. Gitu ya. Bagaimana kebangkitan Yesus Kristus menyelamatkan kita semua dari kuasa dosa. Iman Abraham yang melampaui kematian gitu, merujuk kepada penggenapan janji Allah untuk karya keselamatan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa melampaui segala kematian, dunia orang hidup maupun dunia orang mati. Karena Allah kita tuh bangkit gitu. Allah kita mengalahkan maut, keluar dari dunia orang mati dengan tidak dibangkitkan gitu ya. Bangkit sendiri gitu. Yang lain kalau kita dengar semua cerita kebangkitan, Tuhan yang memerintahkan untuk bangkit. Ada upaya yang dilakukan agar bangkit. Tetapi Yesus Kristus gitu ya, bangkit keluar dari dunia orang mati. Jadi bagi Abraham, kebangkitan bukan sekedar peristiwa yang dia lihat, tetapi bagaimana sebuah realitas Allah yang dia percayai. Dia percaya adalah Allah yang berkuasa atas kebangkitan dan kematian, dan kebangkitan yang dituliskan oleh penulis Ibrani di sini gitu bukan hanya sebuah fakta historis tentang Yesus gitu. Memang ini adalah sebuah fakta historis gitu, tetapi ini juga adalah menunjukkan bagaimana kesejatian dari iman yang sungguh-sungguhnya gitu, yang menjadi dasar kita percaya, bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen, bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Karena kalau Yesus tidak bangkit gitu, Yesus tidak pernah bangkit gitu ya, sia-sia aja gitu iman kita, sia-sia aja kita jadi orang-orang Kristen. Buat apa kita sekarang di tempat ini beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengerin firman Tuhan kalau Tuhan kita enggak bangkit. Semuanya itu sia-sia. Karena harapan kita itu harapan yang melampaui segala kematian. Harapan kita berlandaskan oleh kebangkitan Kristus ya. Di 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Bahwa
harapan kita melampaui kematian kita. Bagi dunia ini kematian ini adalah akhir, betul ya? Kalau kita bilang, udah mati, berarti udah selesai. Dead end gitu, udah gak ada apa-apa lagi. Tetapi bersama dengan Kristus, kalau kita beriman di dalam Kristus gitu ya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang melampaui segala kematian. Makanya kita percaya bahwa kita punya harapan. Kita punya kehidupan yang kekal setelah kematian itu. Kita punya satu hidup yang baru, hidup yang berbeda, dengan tubuh yang berbeda, dengan tugas dan panggilan yang berbeda dari kehidupan kita sekarang. Jadi jangan berpikir gitu ya, kehidupan kita tuh selesai ketika kita mati gitu. Kehidupan kita tidak selesai ketika kita mati, Bapak Ibu Saudara. Jadi dulu waktu saya remaja gitu ya, saya selalu ngomong gini ya, ini salah satu filsafat yang salah gitu, tapi seringkali mungkin ini yang kita pikirkan juga gitu. Bagaimana ketika ditanya gitu, ketika saya ditanya saya akan sering jawab, sebenarnya apa tujuan kita hidup? Tujuan kita hidup tuh mati gitu. Karena yang namanya tujuan tuh titik akhir, betul ya? Betul ya Bapak ya, tujuan itu titik akhir ya. Tujuan hidup kita itu mati gitu, semua orang tujuan hidupnya adalah mati gitu. Kalau orang udah mati, udah sampai tujuan, selesai. Cuman saya kemudian menambahkan dengan seolah-olah gitu, cocok loginya adalah benar gitu. Cuman bagaimana kita menjalani hidup ini gitu ya. Bagaimana kita proses sampai kepada tujuan itu gitu. Tapi kemudian ketika kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang melampaui kematian. Artinya kehidupan kita tidak selesai ketika kita mati, tapi kita punya kehidupan kekal, kita punya harapan akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Bapa kita kelak di surga gitu. Di Yohanes pasal 14 dengan jelas ya, ketika Yesus bicara dengan murid-muridnya, dia bicara tentang rumah Bapa, dia katakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu pun berada. Demikianlah firman Tuhan, bahwa kehidupan kita, iman kita gak boleh berhenti dengan kematian. Seperti bagaimana Abraham punya iman yang melampaui segala kematian. Bahwa ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan dan dia menerimanya kembali. Dia punya harapan yang baru. Dia memegang janji Allah dengan sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan, iman kita, bagaimana kita percaya kepada Allah, adalah bagaimana kita punya harapan akan kehidupan kekal kita di rumah Bapa kita di surga kelak. Inilah iman kita. Percaya gak kita gitu? Atau kita masih berpikir bahwa surga tuh cuman angan-angan gitu. Gak ada tuh yang namanya surga. Gak ada tuh kehidupan setelah kita mati nanti mau jadi apa, gak ada gitu. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah kita adalah yang berkuasa atas yang hidup dan yang mati, dan Allah kita sudah seperti yang dijanjikan gitu akan datang kembali membawa kita ke dalam rumahnya di surga. Di Korintus dikatakan bagaimana kita akan bersama-sama kembali dengan dia yang sudah dibangkitkan, dan dengan mereka orang-orang yang sudah dibangkitkan oleh Allah. Orang-orang yang sudah mendahului kita dan sudah menanti kita di sana. Inilah harapan kita. Inilah yang harus kita pegang teguh. Kalau kita beriman saja untuk bagaimana kita hidup baik di dunia ini, dan kita gak yakin bahwa Tuhan akan membawa kita dan menuntun kita untuk tinggal bersama-sama dengan dia di rumahnya kelak gitu. Mungkin kita perlu mengkaji kembali bagaimana kita hidup di dalam iman kita. Kita perlu melihat kembali apakah kita sungguh-sungguh sudah beriman dan percaya dan memiliki sebuah landasan bagaimana Yesus Kristus mati dan bangkit dan naik ke surga itu gak cuman buat bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini, tetapi bagaimana kita akan hidup bersama-samanya kelak dengan dia di surga. Jadi ada banyak hal di hidup ini yang mungkin kita gak tahu itu. Dalam segala situasi, kondisi dan situasi yang terjadi. Tetapi ketika kita memiliki iman yang melampaui kematian, bahwa bagi Allah kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi menjadi awal yang baru bagi rencana Allah gitu ya. Ketika kita mati nanti gitu, ketika kita dikubur masuk kembali menjadi tanah, dari debu kembali menjadi debu, disitulah kemudian hidup baru kita kelak akan dimulai gitu. Bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain, orang-orang percaya yang lain, kita akan hidup dalam kehidupan kekal yang baru selamanya
memuji dan menyembah Allah. Dikatakan demikian di dalam firman Tuhan bahwa kebangkitan Kristus adalah bukti iman kita tidak sia-sia karena janji Tuhan akan rencana keselamatannya menembus, melampaui segala kuasa maut. Sebagai penutup saya menyampaikan satu kalimat ini bahwa iman yang melampaui kematian adalah hidup di dalam pandangan kekekalan. Tetap percaya bahwa Allah tidak hanya memelihara kehidupan kita hari demi hari, tetapi bagaimana hidup kita memiliki sebuah pengharapan akan kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Jadi mau gak kita tetap percaya? Mau gak kita tetap patuh? Mau gak kita tetap taat meskipun kita gak tahu apa yang akan terjadi? Mau gak kita tetap ikut aja jalannya Tuhan meskipun ya kita harus sedikit gemetar, sedikit getar, banyak menangis. Tetapi ini jalan Tuhan gitu. Patuh aja, ikut aja, percaya aja. Karena kita tahu kelak ya, kita akan bahagia bersama-sama dengan Allah di rumah Bapa di surga. Kita akan selalu memuji Tuhan, kita akan selalu menyembah Tuhan, kita akan selalu sukacita. Tidak ada sakit, tidak ada tangis bersama rumah Bapa di surga. Di rumah yang kekal, bukan rumah yang sementara gitu ya. Jadi di rumah yang kekal, bukan rumah yang sementara. Mari kita berdoa.